warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afternoon class. Afternoon, Miss. All right. How are you doing today? I am good. All right. So before we start our study, let's us pray together first. Mas Ilham, you can lead our prayer today. Baik, Miss. Before we start the lesson today, let's pray together. Start. Finish. All right. Thank you, Mas Ilham. And today we're gonna learn about personal pronouns, including subjective, objective, possessive adjective, dan possessive pronouns ya. So I give a warning that you need to put your concentration more in this class because it's gonna be a little difficult. The material is gonna be a little difficult. So jadi tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menerangkan fungsi sosial dari personal pronoun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa mampu membuat kalimat yang menggunakan personal pronoun dengan menggunakan benda di sekitar mereka. Dan kemudian siswa mampu menjabarkan berbagai tipe yang ada dalam personal pronouns. Kemudian siswa mampu mendemonstrasikan hasil pekerjaan mereka membuat kalimat personal pronoun. Jadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini? Halo? Belum, Miss. Oke, jadi belum ada yang ditanyakan. Jadi sudah jelas ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi kita akan ke PPT-nya langsung saja. So today's English class is about personal pronouns. Ada yang tahu apa itu personal pronouns? If you didn't have any idea about personal pronouns, you can also searching the meaning in your Google. I give you around 5 minutes to figure out about these personal pronouns meanings. Artinya kata ganti orang, bukan ya, Miss? Yes, correct, Mr. Mas Ilham. Benar sekali, personal pronouns merupakan kata ganti orang. Secara singkatnya seperti itu. Lalu mengenai pronoun. Pronoun adalah kata ganti dalam bahasa Inggris yang berfungsi untuk menggantikan penyebutan nama dalam bahasa Inggris. Jadi apa yang Mas Ilham bilang tadi, yaitu pronoun merupakan kata ganti, iya, benar sekali. Singkatnya, pronoun merupakan kata ganti dalam bahasa Inggris. Kemudian, pembagian peran dalam kata ganti. Ada yang ingin membacakan pembagian peran dalam kata ganti ini? Saya, Miss. Iya, boleh banget, Mbak. Ini Mbak siapa ya? Saya, Miss. Iya, ini dengan Mbak siapa? Murdi, Miss. Oke, Mbak Murdi, silakan. Untuk pembagian peran dalam kata ganti yaitu first person, orang pertama, yakni orang yang berbicara. Kemudian second person, orang kedua, yakni orang yang diajak bicara.
Kemudian third person, orang ketiga, yakni orang atau benda yang dibicarakan. Iya, baik, benar sekali Mbak Murdi. Terima kasih atas partisipasinya Mbak Murdi. Dari pembagian peran dalam kata ganti yang dijabarkan Mbak Murdi tadi, ada yang tahu tidak eh, first person itu including siapa aja? Yang termasuk first person, second person, dan third person itu siapa saja sih dalam peran bahasa Inggris itu? Subjek dan objeknya? Itu I ya, Miss. Iya, benar sekali. Ini siapa ya, Mbak? Saya Miss Cynthia. Iya, benar sekali Mbak Cynthia. Jadi first person itu adalah I dan salah satunya lagi adalah we. Tapi kata we ini hanya digunakan ketika kita membicarakan sesuatu berdasarkan perspektif kita dari beberapa orang. Seperti misalnya ada 2 orang atau 3 orang yang berbagi perspektif atau pikiran yang sama. Jadi untuk untuk menghemat pembagian peran disingkat menjadi we. Kemudian second person, ada yang tahu second person ini siapa saja di dalamnya? Ayo, ada yang tahu tidak? You ya, Miss. You bukan sih, Miss? Iya, iya benar Mbak Cynthia. You merupakan second person yang hanya satu-satunya aja yang ada di second person. Jadi second person ini sama seperti first person tadi, hanya mengandung satu subjek yaitu you. Kemudian third person, orang ketiga yang dibicarakan atau benda yang dibicarakan. Apa saja yang ada di dalam third person ini? He, it ya, Miss. Iya, benar sekali Mbak Cynthia. Jadi yang termasuk third person itu adalah he, she, it, dan they. They ini termasuk ke perspektif itu juga. Perspektif orang lain yang bisa 2 atau 3 orang. Tapi yang pasti they itu lebih dari satu. Sama seperti tadi perspektifnya orang lain. Kemudian jenis-jenis pronouns. Pronouns adalah kata ganti yang menyatakan seseorang atau sesuatu. Jenis kata ini memiliki 3 jenis, yaitu 1 personal pronouns, 2 possessive pronouns, dan 3 reflexive pronouns. Ada yang tahu tidak perbedaan masing-masing dari pronouns ini? Ada 3 pronouns. Bagaimana? Mas Ilham? Ya, Miss. Apa perbedaan antara personal pronouns dan possessive pronouns kemudian reflexive pronouns? Yang personal pronouns itu kata ganti secara personal ya, Miss. Iya, benar sekali. Secara personal, kata ganti satu orang saja, Mas. Kemudian possessive pronouns itu apa? Possessive pronouns itu kalau tidak salah kayak kepemilikan gitu bukan sih, Miss? Iya, benar. Singkatnya, possessive pronouns itu kata ganti kepemilikan, Mas. Yang Oh, kemudian iya. ketiga itu refleksif. Mbak Mutia, are you there? Yes, Miss. Tentang refleksif pronouns. Apa itu refleksif pronouns, Mbak? You may open your Google to answer my question, Mbak.
Oke, Miss. Jadi Mbak Mutia, apa itu reflexive pronouns tadi? Reflective pronouns itu kata ganti, Miss. Kata Ya, ganti pronoun. ya. Pronouns merupakan kata ganti, namun jenis refleksif itu kata ganti apa, Mbak? Eh, Kata ganti yang merujuknya itu kepada benda atau orang. iya, benar sekali, Mbak. Benar sekali. Dan mari dari penjelasan Mbak Mutia sama Mas Ilham, mari kita jabarkan secara lengkapnya. Personal pronouns. Personal pronouns yaitu kata ganti orang di dalam kalimat. Kata ganti ini digunakan sebagai subjek dan sebagai objek. Penggunaan yang berbeda membuat bentuknya berubah. Untuk lebih lengkap, perhatikan tabel di samping. Mbak Murdi, are you there? Yes, Miss. Bisa tolong jabarkan subjek dan objek yang ada di personal pronouns-nya ini. Subjek dan objek, Mbak. Untuk subjek I itu objeknya me. Untuk subjek you, objeknya tetap you. She, dia menggunakan her. And then he, dia menggunakan him. If, itu masih sama menggunakan if. And then we, untuk objeknya we gonna use us. And then the last one is they. Untuk objeknya itu them. Iya. Thank you, Mbak Murdi. Your explanation is excellent. So, about the sentence example. Mbak Tia, are you there? Yes, Miss. Can you read all of the example sentences? Not explain, like just telling all your friends in this class about the example of the sentence. I'm sorry, Miss. Yes, pas Mbak. Gimana Mbak? Saya membacakan contoh dari personal pronouns ya, Miss. Yes, just read about the example of the sentences. Oh, okay. The first one is he loves me. And Yes. then the second, I love you. They love Yeah. her. She loves him. He buys it. They join us. And then let them come. All right, thank you Mbak Tia for your explanations about the example of the sentences. Mbak Cynthia, are you there? Yes, Miss. All right, your friends already told us about the example of the
sentences of the object. So I'm asking you to read the example of the sentences of the subject. All right, Miss. For subject I, for the example, I am a teacher. For the subject you are a teacher. And for the subject she is a nurse. For the subject he is a policeman. For subject it is a pen. For subject we are happy. And for subject they are sad. Okay, thank you, Mbak Cynthia, for your good example of sentences. So, as far as the explanations going, are you guys having questions about this type of pronouns? Not yet, Miss. All right. I take that as you already understand about these personal pronouns. So we move to the second type of pronouns. Okay, so we have possessive pronouns. Kata posesif selalu berkaitan erat dengan kepemilikan atau rasa memiliki. Untuk penjelasan tentang possessive pronouns, Mbak Mutia, are you there? Mbak Mutia? Yes, Miss. Can you read to all of us about the explanation of possessive pronouns? Okay, Miss. Subject I, possessive adjectives my. Contoh kalimat possessive adjective. Yes, Miss. Permisi. Explanation about possessive pronouns, Mbak, bukan example-nya, Mbak. This Oh one. ya, so sorry, Miss. It's Okay. okay. Possessive pronouns yaitu kata ganti yang menyatakan milik. Di dalam kalimat pemakaiannya dapat dibagi menjadi possessive adjectives dan possessive pronouns. Disebut sebagai possessive adjectives karena kata tersebut berfungsi sebagai adjectives. Iya, benar sekali Mbak Mutia. Jadi possessive pronouns ini adalah kata ganti yang menyatakan kepemilikan. Kalimat kepemilikannya itu ada adjektif yang bersifat menerangkan kepemilikan sifat dan pronouns terhadap benda. Disebut sebagai possessive adjektif karena kata tersebut berfungsi sebagai adjektif. Adjektif itu sifat ya. Kemudian ada lagi subjek dan possessive adjectives-nya. Jadi di sini ada juga contoh kalimat possessive adjectives-nya. I will asking you for volunteer in this time. So who wants to volunteer to read the subject, possessive adjectives, and the example of the sentences? May I, Miss? Yes, who's speaking? Tia. All right, Mbak Tia, the time is yours. Okay, the subject I, possessive adjectives my. The example of
The subject is this is my pen. You, possessive adjective your. The example is this is your pen. She, possessive adjectives her. The example this is her pen. The subject he, possessive adjective his. The example this is his pen. Subject it, possessive adjective its, and then the example is this is its bone. Subject we, possessive adjectives our. The example is this is our pen. Subject they, possessive adjective their. The example is this is their pen. Alright, Mbak Tia, thank you for your participation. I really appreciate your braveness to appreciate to uh to to join the permintaan saya untuk menjelaskan subjek, possessive adjective, dan kemudian contoh kalimatnya. Kemudian untuk possessive pronouns dan contoh kalimatnya akan saya jelaskan sendiri. Possessive pronouns-nya kurang lebih sama dan juga merujuk ke bagian subjek ini. Jadi ketika kalian ingin menjelaskan sesuatu dalam possessive pronouns, itu harusnya kalian merujuk ke subjeknya terlebih dahulu. Jangan kalian ingin ngomong ini pen saya, tapi kalian malah merujuk ke yang salah. Misalnya seharusnya kalian menggunakan I, malah kalian menggunakan possessive pronouns dari si, sementang-mentang kalian adalah wanita gitu. Bukan begitu caranya ya. Jadi di sini possessive pronouns untuk I itu adalah mine dan she adalah hers. Jadi perbedaannya adalah I itu untuk menjelaskan possessive pronouns secara personal atau milik kita, sedangkan she ini adalah hers yang mana ini menjelaskan possessive pronouns kepemilikan orang lain yang berjenis kelamin wanita. Jadi possessive pronouns meliputi mine, yours, hers, his, its, ours, and theirs. Jadi ketika kalian ingin merujuk ke possessive pronouns seseorang, kalian juga harus mempertimbangkan subjek yang kalian tuju ya. Seperti itu. Kemudian contoh kalimat possessive pronouns-nya itu adalah untuk mine itu contohnya adalah this pen is mine. Untuk possessive pronouns yours, contohnya this pen is yours. Artinya pulpen ini milik kamu. Yours ini bisa cowok, bisa cewek. Jadi sifatnya kalimat ini adalah unisex, alias bisa untuk kedua belah pihak, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi ketika kalian merasa canggung untuk menggunakan hers atau his, kalian bisa menggunakan yours untuk kalimat-kalimat tertentu, kecuali ketika kalian membicarakan fitur wajah seseorang terhadap orang lain. Contohnya seperti kalian membicarakan fitur wajah seorang laki-laki yang misalnya dia adalah lelaki yang tampan. Kalian tidak mungkin bilangnya your face is handsome, no. Karena kalian menjelaskan tentang orang ketiga dan kemudian Anda menjelaskannya kepada orang lain. Jadi kalian harus menggunakan ini his. Jadi contoh kalimatnya adalah his face is so handsome. Wajahnya sangat tampan. Seperti itu. Kemudian ada setelah yours kita ada hers. Ini untuk wanita. This pen is hers. Pulpen ini adalah miliknya, kepunyaan wanita. His. This pen is his. Pulpen ini adalah miliknya, yang mana his ini merujuk ke kepemilikan laki-laki. Its ini merujuk kepada benda ataupun hewan juga bisa. Contohnya adalah this bone is its. Tulang ini adalah miliknya. Bisa jadi itu tulang seekor ayam, seekor anjing, kita bisa merujuknya sebagai its.
Misalnya, this bone is it. Kalian merujuknya kepada seekor kucing, anjing, ayam, atau mungkin kepada hewan lain yang memiliki tulang seperti itu. Kemudian setelah it kita punya ours. This pen is ours. Pen ini adalah milik kita. Jadi pulpen itu kepunyaan sekelompok orang seperti itu. Theirs, this pen is theirs. Pulpen ini adalah milik mereka. Perbedaannya adalah ours adalah merujuk kepada sekelompok orang yang langsung disebutkan oleh orang yang berada di kelompok tersebut. Sedangkan theirs adalah kepunyaan per kelompok yang disebutkan oleh orang lain. Misalnya seseorang yang menyebutkan bahwa pulpen itu milik kelompok lain, seperti itu. Sampai di sini sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan mengenai possessive pronouns dan adjektifnya? Sudah paham, Miss? No, Miss, it's clear enough. Okay, I think we should move to the next slide. Kemudian ada reflective pronouns. Reflective pronouns merupakan kata ganti yang menyatakan diri sendiri. Ada yang ingin volunteer untuk menjelaskan personal reflective pronouns ini di bagian ininya, personal subject, kemudian reflexive pronouns-nya atau kata ganti dari personal subject-nya tadi. Or should I pick one from the 7 of you? Alright, so because we don't have any volunteer in this session, I will pick one of you. Mbak Cynthia, are you there? Yes, Miss. Okay, could you please read the personal subject and the reflexive pronouns? Yang ditabelkan, Miss? Iya, benar sekali, Mbak. Personal pronouns I, and the reflexive is myself. You become yourself. She become herself. He become himself. It become itself. We become ourselves. And they become themselves. Yes, thank you for the clear explanations. Thank you, Mbak. Ada yang tahu atau bisa memberikan contoh dari kalimat reflexive pronouns? Because we don't have any example of the sentences in these sessions. Saya, Miss. Ya, Mbak Murdi, silakan. Contohnya, I love myself. Ya, benar sekali. I love myself. Ini menyatakan Mbak Murdi mencintai diri sendiri. Begitu kan, Mbak? Iya, Miss. Ya, thank you, Mbak Murdi. Next, anyone wants to volunteer to give explanations? Another explanation? Ayo, Miss. Yes. For personal pronouns and the reflexive pronouns, you should to take care of yourself. Yes. Dengan Mbak siapa ini? Cynthia, Miss. Okay, Mbak Cynthia. So, what is the meaning of your sentences in Indonesian? Kamu harus menjaga dirimu sendiri.
Yes, benar sekali, Mbak. Thank you for your participations. And next, anyone want to volunteer to give one example or more? Saya, Miss. Okay, Mas Ilham. Go ahead, Mas. The another example is, I think you need to love yourself. Yes. Artinya apa ya, Mas? Aku pikir kamu harus mencintai dirimu sendiri. Ya, benar sekali, Mas. Thank you for your participation. Jadi tadi sudah ada yang memberikan contoh tentang refleksi pronouns dari myself, yourself. Jadi untuk herself, saya bisa memberikan contoh. Contohnya adalah she only love herself. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Dan ini merujuk kepada perempuan. Yang kemudian ada yang laki-laki. Contohnya adalah he made the toy himself. Dia membuat mainannya sendiri. Itself. It ini tadi kan merujuk kepada benda atau hewan. Jadi bisa jadi contohnya itu adalah the dog bite the tail itself. Anjing itu menggigit ekornya sendiri. Kemudian ada we. Refleksi pronouns-nya ourselves. Contohnya adalah we made the homework by ourselves. Kami mengerjakan PR-nya bersama-sama atau secara bersama. Kemudian terakhir ada they, refleksi pronouns-nya themselves. Contohnya adalah they did it by themselves. Mereka melakukannya atas kemauan mereka sendiri, seperti itu. Themselves ini merujuk kepada sekelompok orang ya. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai refleksi pronouns atau ada yang kurang jelas? Anyone? Do you have any question or want me to repeat my explanation in a few parts? Sudah cukup jelas, Miss. Okay, I take that as you already understand about the 3 types of pronouns, right? So we move to the next slide. So in this section, we need to practice play the role play about the dialogue. So we have 2 dialogues. One is complete and one is incomplete. So you need to complete the dialogue by yourself and your partner. So for the first dialogue, this one. Wait. This one. Anyone want to volunteer to read the dialogues? Anyone? Maybe me, Miss. Oke, Sama Mbak saya, Cynthia. Miss. Oke, Mas Ilham, boleh sekali. So Mbak Cynthia and Mas Ilham, the time is yours. Mulai dari yang mana ya, Miss? Yang sebelah sini, Mbak. Yang gambar anak kecil itu. Would you like to play a game with me? Hannah and I are going to play a game.
Yes, thank you, Mbak Cynthia and Mas Ilham. Your answer to the blank part is correct. So in this part, the girl part, the answer is me. And for the boys part, the answer is me. Jadi benar jawaban Mbak Cynthia tadi yang bagian ceweknya itu adalah saya yang dalam artian kata ganti pronouns-nya adalah me, dan kemudian yang sebelah sini, yang sebelah laki-laki itu jawabannya adalah I, yang mana itu adalah subjek pertama dari kata ganti. Terima kasih Mbak Cynthia dan Mas Ilham. Kemudian kita ada gambar kedua tentang gift giving alias memberikan hadiah. Siapa yang ingin volunteer untuk membacakan dialog ini? No one? Miss, my eye. Boleh Mbak Cynthia. Kemudian yang kedua itu Mbak Mutia, are you there? Mbak Mutia? Yes, Oke. Miss. Mbak Mutia. Mbak Mutia bisa menemani Mbak Cynthia untuk membacakan dialog yang gambar sebelah sini? Oke, Miss. Baik, jadi Mbak Mutia dan Mbak Cynthia silakan baca dialognya. Okay, Miss. Hi Bob, happy birthday. This gift is for you. I hope you like it. Oh, it's perfect. The colors are just right for me. Thank you. Alright, thank you Mbak Cynthia dan Mbak Mutia. Bisa dijelaskan you dan it ini merujuk kepada kepemilikan atau kata ganti yang mana, Mbak Cynthia? Pardon, Miss? About the kata ganti Mbak, the pronouns-nya, bisa dijelaskan Mbak, you dan it ini yang diwarnai oleh warna biru ini merujuk kepada kata ganti apa ya Mbak? Atau kepemilikan apa itu? You-nya itu dia merujuk ke Bob ya, Miss. Terus it-nya itu the gift-nya. Iya, benar sekali Mbak. Your answer is correct. Jadi kalimat you ini yang diwarnai warna biru itu merujuk kepada Bob yang dihadiahi kado ulang tahunnya, dan kemudian ini merujuk kepada hadiah yang dihadiahi kepada si Bob. Terus yang me ini merujuk kepada kata ganti apa, Mbak Cynthia? Mbak Mutia. Kepada Bob, Miss. Iya, benar sekali. Jadi me ini merujuk kepada kata ganti terhadap Bob ini. Thank you Mbak Mutia. Ya, kita sudah sampai kepada lembar atau bagian kreativitas siswa. Jadi pada bagian kreativitas siswa ini saya mengajak kalian untuk membuat kalimat kalian sendiri. Bisa kalimat, bisa dialog. Jadi setelah materi sebelumnya kita bahas, ayo kita uji kemampuan kepemahaman kalian dalam membuat kalimat sederhana atau dialog sederhana tentang personal pronouns. Nanti setelah kalimatnya selesai, kalian bisa
membacakannya atau mungkin bisa ditulis di dalam chat box. Saya beri waktu sekitar 10 menit untuk membuat kalimatnya dan juga atau membuat, dialognya, dimulai dari sekarang. Ini saya sudah tulis di chat box. Alright, saya periksa ya, Mbak Murdi ya. Iya. Oke, Mbak Murdi ada 5 kalimat, yang menjadi example, pada kesempatan kali ini. Akan saya copy dan saya masukkan di slide PPT-nya. Oke, jadi ini adalah 5 kalimat yang dituliskan oleh Mbak Murdi sebagai contoh dari personal pronouns-nya. Mbak Murdi bisa bisa dibaca contoh-contoh kalimatnya ini? Of course, Miss. Number 1, the book. The book is mine. Next, her father is really cool. His face is so handsome. I think you need to love yourself. She needs to sort her priorities. Alright, thank you Mbak Murdi for your participation in this little quiz. The sentences is already correct and the sentences is so amazing. You already shown your understanding to the material. Thank you Mbak Murdi. I have sent the dialogue on chat box. Oke, Mbak Cynthia, dialognya. So, about the dialogue, can you read it, Mbak Cynthia? Yes, Miss. Okay, since the dialogue is including 2 people, we need 1 person to volunteer to read Miss Cynthia's dialogue. Mas Ilham, are you there? Yes, Miss. Okay, can you help Mbak Cynthia to read her dialogue? Gimana, Miss? Bisa bantu Mbak Cynthia untuk membicarakan dialognya atau berdialog dengan Mbak Cynthia dengan Oh, dialog bisa, yang Miss. dibuat oleh Mbak Cynthia sendiri. Oke, terima kasih. Jen, is this your book? Yes, this is mine. May I borrow your book? That's fine. Oke, thank you Mbak Cynthia dan Mas Ilham. And thank you so much Mbak Cynthia to your
dialogue, your simple dialogue. I think this is amazing. You already shown your understanding towards this material. So Mbak Cynthia, which is the pronouns in this dialogue? Kata gantinya yang mana? Yang posesifnya? Karena saya lihat di sini ada possessive pronouns. Ya, yang Dan- mine ya. Oke, jadi possessive pronouns-nya adalah mine. Terus dari personal pronoun dari possessive pronouns-nya juga ada satu lagi, yaitu your. Karena di sini tadi possessive pronouns-nya juga termasuk your atau yours juga bisa. Jadi ada lagi yang ingin volunteer untuk membuat dialog atau kalimatnya? Baik, saya rasa tidak ada lagi yang ingin berpartisipasi dalam pembuatan kalimat dan dialognya. Jadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau semuanya sudah cukup jelas tentang materinya? Ya, Miss. Baik, Mas Ilham. Saya rasa kalian semua sudah mengerti. Jadi apa ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Apa yang bisa disimpulkan oleh kalian? Apa yang kalian dapat dari materi ini? I think the conclusion for today is we have now about kinds of pronouns, Miss. Yes, Mbak Cynthia, thank you for your opinion towards our material today. Anyone want to give your opinion or your conclusion about this material today? Selain Mbak Cynthia, ada lagi? Oke, saya rasa tidak ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan ataupun opininya terhadap materi kita hari ini. Jadi saya stop screen-nya sekarang. Jangan khawatir kalau misalkan nanti ada yang kelupaan atau yang kurang dimengerti, saya akan share PPT-nya ke grup WhatsApp kita nanti. Dan juga untuk presensinya hari ini silakan diisi melalui WhatsApp. Saya tunggu sampai jam 5 sore nanti. Karena hari ini kita sudah mengadakan kuis kecil, saya rasa tidak akan ada tugas untuk hari ini. Namun di sesi selanjutnya minggu depan itu nanti saya akan berikan tugas. Kemudian terima kasih karena atas keaktifan kalian hari ini. Terima kasih juga atas antusiasmenya juga. Saya rasa sampai di sini pelajaran kita hari ini. Thank you for your for participation. Saya akhiri sampai di sini materi kita dan semoga hari kalian menyenangkan. Thank you and have a nice day. Stay safe and stay healthy. Thank you, Miss. Wassalamualaikum.